Oke, pada kesempatan kali ini saya Diga Afrizal dari MBA ITB akan menjelaskan tentang quantitative easing atau dalam bahasa Indonesia adalah pelonggaran kuantitatif. Pengertian quantitative easing. Pengertiannya adalah kebijakan moneter non-konvensional yang dipakai bank sentral untuk mencegah penurunan suplai uang ketika kebijakan moneter standar mulai tidak efektif. Bank sentral memberlakukan pelonggaran kuantitatif dengan membeli aset keuangan dalam jumlah tertentu dari bank komersial dan institusi swasta lainnya sehingga meningkatkan basis moneternya. Ini berbeda dengan kebijakan pembelian atau penjualan obligasi. Pemerintah yang bertujuan untuk mempertahankan suku bunga pasar pada target tertentu. Mari kita membahas bisnis ekonomi terkait dengan kebijakan moneter. Apa yang terjadi jika suku bunga tidak dapat bernilai rendah? Kami telah melihat apa yang terjadi ketika suku bunga terlalu rendah. Tetapi, mari kita lihat situasi di mana suku bunga tidak bisa bernilai rendah. Jadi mari kita lihat slide berikut. Dan ini adalah grafik suku bunga yang ditargetkan oleh ECB dan suku bunga yang ditargetkan oleh Fed. Jadi Anda dapat melihat apa yang terjadi terhadap suku bunga pada waktu terjadi krisis. Kita tahu krisis keuangan yang terjadi itu saya analogikan seperti bola salju. Krisis terjadi pada tahun 2007 dan 2008. Jadi Anda dapat melihat Fed rate yang merupakan garis merah mulai menurun dengan sangat cepat. Oke, kita lihat Fed rate turun ke angka 0,25. Dan itu ada pada tahun 2009 yang berlangsung sangat lama. Nah, ada alasan jelas mengapa itu sangat lama. Tetap stuck di angka 0,25 karena nilai Fed rate tidak bisa bernilai negatif. Anda dapat mengambil suku bunga ke angka 0, tetapi Anda tidak dapat membuat mereka kembali negatif, bukan? Sekarang kita perhatikan ECB yang bergaris hitam. ECB rate turun lebih lambat, itu sangat mengkhawatirkan akan inflasi pada akhir tahun 2011 dan krisis berlanjut di Eropa. Jadi apa yang Anda lakukan jika Anda tidak dapat mengambil suku bunga yang turun lebih jauh dalam periode resesi? Mari kita lihat contoh lain. Slide berikut menunjukkan tentang ekonomi Jepang, dan di sini kita bisa perhatikan pada tahun 90-an di Jepang terjadi krisis. Mereka mengalami krisis perbankan domestik yang diikuti oleh Asia Tenggara. Krisis keuangan. Setelah krisis dan mereka berangsur-angsur pulih, Jepang dihantam krisis keuangan lagi. Krisis keuangan global datang. Jadi apabila kita perhatikan, kita punya beberapa suku bunga yang sangat berbeda. Jadi kita dapat membandingkan. Tetapi Anda dapat memperhatikan nilai mereka ke angka 0 sangat cepat dan tinggi. Melihat tingkat diskon nominal, Anda dapat melihat nilai tersebut mengarah ke angka 0. Sekarang orang-orang yang pergi ke angka negatif akan mengurangi inflasi dari harga nominal. Tapi biasanya bank sentral tidak akan menetapkan suku bunga negatif. Jadi Anda dapat melihat itu akan turun ke 0. Nilai itu hanya akan datang sedikit periode awal 2000-an. Mereka turun dan tetap di angka 0 seperti yang mereka katakan. Anda tidak bisa pergi. Dan kemudian apa yang bank sentral lakukan? Mari kita lihat slide berikutnya. Tentang mekanisme transmisi untuk kebijakan moneter. Ingat, kita mulai dengan meningkatkan money supply atau uang. Menyediakan untuk kebijakan moneter yang ekspansif. Kita mulai dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Itu cara satu-satunya yang bisa dilakukan oleh bank sentral dapat menyebabkan suku bunga untuk naik yang kemudian harus menyebabkan investasi untuk pergi. Dan kemudian akan menyebabkan permintaan agregat dan karenanya PDB naik. Itu akan menjadi efek penyebab mekanisme transmisi kami untuk kebijakan moneter. Tapi apa yang terjadi jika bank sentral meningkatkan pasokan uang karena tahu yang sebenarnya dan suku bunga harga tidak akan turun? Bagaimana seperti orang-orang yang berkomentar akan meningkatnya moneter, persediaan uang? Ia tahu seharusnya suku bunga sudah turun, tapi mereka sudah pergi sejauh-jauhnya. Jadi setiap kali bank sentral menyediakan likuiditas kepada mereka melalui operasi pasar terbuka, mereka menyimpannya dalam cadangan mereka. Karena mereka khawatir tentang masa depan. Jadi apa yang bank sentral lakukan dimulai dengan Bank of Japan. Oke, kita lihat PDB sekarang. Mari kita membuat banyak uang sampai akhirnya bank memulai cukup cadangan, cukup uang. Jadi itulah pelonggaran kuantitatif ini dilakukan adalah di mana bank sentral melakukan operasi pasar terbuka yang sangat agresif. Jual banyak atau membeli lebih banyak obligasi dari biasa dan membayar mereka dengan lebih banyak kas dari biasanya. Uang tersebut masuk ke komersial bank dan mereka mulai memiliki cukup likuiditas yang mereka dapat akhirnya mulai untuk meminjamkan uang. Nah, slide ini jelaskan apa itu pelonggaran kuantitatif seperti di berbagai negara. Merah Jepang, kuning Eropa, ungu UK, dan biru Amerika Serikat.
Kita dapat melihat kurva berwarna merah yang berarti Jepang. Grafik kurva sangat tinggi. Kurva ini mengukur yang mengatakan aset bank sentral sebagai bagian dari GDP. Itu berarti bank sentral pada neraca obligasi. Jika bank sentral membeli banyak obligasi dari sistem perbankan dan membayar mereka dengan banyak uang untuk mencoba memberikan likuiditas, maka Anda akan melihat neraca tumbuh. Dan Anda dapat melihat saldo Jepang dan melihat aset bank sentral adalah 30% dari GDP Jepang. Itu lebih tinggi dari negara lain. Kemudian Anda bisa bandingkan dengan negara lain, yaitu yang di bawahnya adalah UK dan Amerika Serikat. Keduanya sekitar 7% dari GDP. Sekarang Anda dapat melihat pada tahun 2008, tiba-tiba bawah nilai sangat drastis melompat untuk kedua negara tersebut. Di Amerika Serikat ia sampai sekitar 15% dari GDP. Di UK itu naik di atas 20% dari GDP. Kedua negara tersebut melakukan pelonggaran kuantitatif. Mereka membeli banyak obligasi dari bank-bank komersial. Pemberian uang tunai untuk mereka supaya mekanisme transmisi bekerja. Dan bawa uang tambahan untuk bekerja dengan cara melalui ekonomi real. Jadi pelonggaran kuantitatif adalah salah satu topik besar kita. Karena transmisi mekanisme telah rusak, suku bunga tidak bisa lagi melangkah lebih rendah. Dan otoritas moneter berusaha menemukan cara untuk mengupayakan dan mempengaruhi ekonomi real dan membawa kita keluar dari resesi gap. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.